Lo mau lihat contoh pejabat yang gak punya otak? Ini dia nih. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya apa yang terjadi di tiga provinsi itu. Pejabat sakit jiwa, bencana udah datang, rakyat udah banyak yang meninggal, terus dengan santainya dia bilang ini momentum. Sarap, tolol, goblok, kagak punya hati ini orang. Kemarin-kemarin lu kemana aja? Ngapain aja lu? Jangan-jangan emang lu adalah bagian dari pelaku penambangan hutan, makanya lu bisa main dua sama mereka. Bangsat bener nih. Apa lu? Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Menteri tertai tahun ini. Tuh lihat Menhut janji evaluasi pengelolaan hutan usai banjir Sumatera. Ada yang salah. Gak usah kebanyakan janji lo monyet. Maring-maring mana bae lo. Giliran udah ada korban, udah menelan banyak korbannya, lu baru keluar. Gregetan gua. Manusia kagak punya hati lo. Orang lagi pada berduka, lagi kena bencana, lagi kena musibah. Lu malah ngadain panol. Kan tolol begitu. Udah gitu makin tolol baik lagi. Menhut, bencana Sumatera, momentum perbaiki tata kelola hutan. Tolol namanya. Terus kalau mau ngerapin hutan nih, harus banyak korban dulu gitu. Harus rakyat kecil yang jadi korban dulu. Lu bisa kagak sih jadi menteri? Korban udah banyak. Kasihan saudara-saudara gue no yang kena musibah. Yang rumahnya hilang, yang keluarganya juga pada meninggal. Jadi korban. Otak lu isinya tai. Gregetan gua begini nih, kalau misalnya punya jabatan boleh ngejilak. Orde kualitasnya padat banget lo. Miris betul hidup di Indonesia ini. Ada partai berlogo gajah, tapi mereka diam ketika banyak gajah mati karena habitatnya dirusak oligarki. Ada partai berlogo pohon, tapi mereka diam ketika banyak pohon dibabat habis. Yang lebih miris lagi itu 10 tahun kita hidup dipimpin oleh sarjana kehutanan, alumni UGM lagi, tapi hutan makin banyak yang hilang. Negara anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi sasaran publik maupun DPR ya. Dikulitin habis oleh DPR ya soal mengurus kehutanan. Bahkan ya sampai Raja Juli Antoni ini disuruh mundur oleh anggota DPR. Dan tidak hanya itu saja ya, Menteri Kehutanan ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru mematik kemarahan publik. Seperti kemarin Raja Juli Antoni ini ya mengatakan kayu gelondongan di banjir Sumatera bukan hasil pembalakan liar, itu tumbang alami. Jadi dia pikir ya seluruh masyarakat Indonesia ini bodoh semua ya, sampai dia bisa membuat pernyataan itu. Seperti mantan istri Prabowo yaitu Mbak Titi ya, sampai mengatakan saya marah Pak Menteri, dan seharusnya Prabowo juga ya harus mencopot orang ini. Nah, gara-gara Menhut ini mengeluarkan izin, sampai pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung, dan ini korban dari banjir bandang ya di Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat tidak sedikit ya. Jadi beberapa korban yang berhasil diidentifikasi itu ya baru sekitar 800 orang ya untuk di Aceh. Jadi diperkirakan ya yang meninggal bisa mencapai sampai 5.000 orang. Orang yang melakukan ya pengundulan hutan wajib bertanggung jawab dan harus dipenjara. Dan ini membuat masyarakat maupun netizen marah di sosial media, seenaknya mengeluarkan izin untuk pengundulan hutan. Salah satunya ya Menteri Kehutanan dan mantan Menteri Kehutanan seperti Zulkifli Hasan. Bahlil juga ikut terseret. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat ya toh, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil Pak, Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini Pak? Kalau mau bicara dana rehabilitasi Pak, saya sudah hitung Pak. Dana rehabilitasi Bapak itu cuma Rp62.500 per hektar. Apa yang mau direhabilitasi Pak? Sekarang masa tanggap darurat. Setelah itu kita akan masuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya harapkan Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, ayolah
di rehab rekon ini, hutan ini juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak direhabilitasi, direkonstruksi, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan. Kalaulah siklon ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi toh. Jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan. Pak, korban jiwa itu, Pak. Tidak cukup lagi duka dan sesal kita di sini mengobati itu gitu loh. Berapapun mahalnya biaya rehabilitasi ini, itu juga tidak bisa mengganti nyawa saudara-saudara kita. Tidak bisa mengobati penderitaan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi jangan lagi bicara anggaran, Pak. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis. Padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya ibu ketua pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan dan tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Satu nyawa begitu sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin. 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main. Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin itu tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman 2 menterinya mengundurkan diri. Karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Kita sama-sama tahu dengan ratusan korban jiwa di Sumatera, negara belum juga menetapkan status bencana nasional. Apa artinya? Negara lebih memilih politik menjaga wajah dibanding politik menjaga warga dan juga menjaga nyawa.
Sebelum lanjut, terima kasih teman-teman, donasi yang terkumpul sudah segini. Besok Jumat 2359 adalah waktu terakhir donasi. Ayo kita maksimalin karena warga Aceh sangat membutuhkan bantuan kita. Terima kasih semuanya. Lanjut, kenapa politik menjaga wajah? Sederhana aja. Pejabat negara datang ke Sumatera hanya fokus kepada pencitraan. Adalah yang angkat-angkat beras, adalah yang mengatakan presiden seumur hidup, adalah yang hanya fokus salam-salaman seakan semua baik-baik saja. Mereka nggak menunjukkan optik sebenarnya, di mana banyak yang kelaparan, jalan terputus, tidak ada listrik, mayat di mana-mana, orang bermandi lumpur, mobil-mobil tenggelam. Mereka nggak menunjukkan itu. Mereka hanya menunjukkan ke kita apa yang mereka pengen, biar semua seakan-akan baik-baik saja. Kenapa politik menjaga wajah? Karena mereka tidak juga menetapkan bencana nasional. Karena mereka takut kalau bencana nasional ditetapkan, mereka malu di mata internasional karena dianggap gagal mengurus bencana, sehingga donasi internasional perlu terjadi dan mereka nggak mau kelihatan lemah. Padahal rakyat memang butuh. Bupati-bupati dan juga SAR di daerah aja udah pada nyerah. Nunggu apa lagi? Pemerintah pusat sadar kalau bencana nasional terjadi perlu ada mobilitas anggaran besar-besaran. Mungkin mereka nggak mau berbagi sedikit MBG 1 triliun per harinya itu dikasih untuk korban bencana. Mungkin mereka nggak mau. Belum lagi nantinya perlu ada pembenahan tata ruang, audit praktik deforestasi, dan rencana pemulihan jangka panjang yang serius. Mereka mungkin tidak siap. Bisnis sawit mereka, tambang mereka, deforestasi mereka harus berhenti. Bahkan harus diadili. Mereka nggak siap. Uang mereka kita rampas balik untuk rakyat dan juga untuk alam Indonesia. Mungkin mereka tidak siap menjaga wajah mereka sendiri, menjaga dompet mereka sendiri. Warga jaga warga karena negara makin nggak guna. Maaf. Susah banget sih. Ngeles aja lo. Lu pikir kita bego? Situasi sudah membaik. Pasokannya sudah cukup. Nyeng. Cuang kamu. Kita tuh nggak bego, tau nggak? Kita cuma miskin dan nggak punya barakuda buat ngelindes bacot lu. Lo itu pembantu, nggak usah belagu. Ngapain lu pakai tempel-tempel stiker segala? Acting kayak orang mau kampanye. Duit gue itu, lu tuh kerjaan lu itu, nggak usah belagu. Lu ngerasa bersalah nggak sih bangsat? Tuh lahan kita dicolong bertahun-tahun, kok lu bisa nggak tahu? LSM aja bisa tahu, lo punya data lebih lengkap daripada lu. Siapa LSM? Lisuman. Lu kerja nggak sih? Lu tuh digaji anjing. Demikian video casting saya. Semoga saya bisa diterima menjadi pemeran dalam film ini. Terima kasih. Nah, lu lihat si Ulil, dia bantah tambang jadi biang bencana di Sumatera. Terus dia juga bilang tuh, orang yang tolak zero mining itu bagi saya orang goblok. Nyuknya, lu yang goblok, PA. Lu tahu gak bencana yang terjadi di Sumatera itu karena apa? Ya karena penebangan dan mining yang ugal-ugalan. Ya, jadi wajar aja orang-orang marah sama pegundulan hutan. Sekarang gua tanya nih ame lu, penebangan di mana-mana, tambang di mana-mana, tapi masih banyak masyarakat yang susah. Itu kekayaan alam yang dikeruk untuk rakyat, apa untuk segelintir orang? Kemarin juga lu bilangnya, orang yang menolak tambang itu wahabi lingkungan, ya tai monyet, tongor lo kayak pantat. Lagi dikit-dikit wahabi, orang yang nggak sepaham sama lu bilang wahabi. Sekarang lu goblok-goblokin orang. Kalau masih suka makan duit tambang, kagak usah sok bener, bacot lu tai. Dah, gua kemarin si pejabat-pejabat ono emang tulus bantu rakyat, ampe gendong-gendong beras, nyekop lumpur, ampe make rompi anti peluru. Ternyata cuma pengen kondangan doang ke kadernya. Mau ngapain lo? Nyari rendang di sono. Pencitraan lo. Nih, simak baik-baik biar kalian sadar. Kalian nggak setuju penebangan hutan ilegal kan? Jangankan ilegal, merusak hutan yang berizin aja kalian pasti nggak setuju. Tapi bagaimana kenyataannya? Menurut kalian banjir di Sumatera itu mengerikan bukan? Tapi menurut para pejabat gimana? Enggak kan? Menurut kalian ini harusnya menjadi bencana nasional. Tapi sampai sekarang apa kenyataannya? Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup ya. Karena menurut mereka suara kalian sudah lunas terbayar dengan kerudung pengajian, dengan biaya joget dan dangdutan, dengan uang 50 ribuan, dengan aspal jalanan.
Yang sebenarnya itu semua adalah duit-duit kalian juga. Level lainnya, kalian dipekerjakan, diberi jabatan, atau sumbangan, lalu kalian nggak berani ngomong tentang kezaliman. Bahkan ada yang belain mati-matian. Ya beginilah wajah buruk kapitalisme dan demokrasi. Semua diukur berdasarkan nilai uang, bukan kemanusiaan. US dan IKN jadi tanggungan nasional karena apa? Karena menguntungkan mereka. Tapi bencana cukup jadi konten elektabilitas aja. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Selama sistem demokrasi yang melanggengkan kepentingan para kapitalis ini masih berjalan, kalian nggak akan punya kekuatan, nggak punya suara, apalagi kedaulatan. Itu mah omong kosong aja. Langkah pertama yang paling penting adalah sadar bahwa yang bermasalah bukan hanya orang-orangnya, tapi sistemnya. Seperti kata Pak Mahfud, malaikat pun bisa jadi iblis kalau masuk sistem. Langkah kedua, jangan pernah ikut permainan mereka. Karena selama ikut permainan di meja mereka, mereka yang atur, kita yang jadi korbannya. Terakhir, ajak yang lain sadar juga. Lo tau gak pas HUT TNI 150 pesawat yang diterjunkan untuk perayaan. Dan lo tahu TNI punya berapa pesawat angkut? 64 unit, 44-nya aktif. Dan lo tahu berapa yang dikeluarkan untuk bantuan? 4, gak sampai 10%. Korbannya per hari ini udah 750 jiwa. Dan 28 doang yang dikeluarkan dari gabungan polisi, TNI, BNPB, Basarnas. 28 doang. Kalah nyawa orang sama perayaan, guys. Kalah. Dan sampai detik ini teman-teman yang nge-DM gue minta tolong bantuan tuh masih banyak banget. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jalannya putus total. Yang memang datang cuma bisa dari helikopter, pesawat angkut itu bisa, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak punya kuasa apapun. Daerahnya putus total, jalannya masih dilewati arus banjir. Dan masyarakat umum pun, gue kemarin nyoba beberapa helikopter pun mereka nggak bisa, karena mereka bukan terlatih untuk itu. Pesawat mau masuk situ harus dapat izin. Kalau misalkan daerahnya masih rawan, mereka nggak dapat izin. Harus bisa bantuin ya sekarang mereka. Lo mau carmuk sekarang, bantuin tuh, ya Allah, pusing kepala gue. Untuk warga sipil yang sekarang masih berusaha untuk nolongin, kalian bisa donasi juga barang. Ini langsung semuanya di ada gratis ongkir dari JNE. Gue nggak buzzer, gue nggak apa, ini benar-benar cuma share aja. Terus kalau sekolah relawan, ini mereka tuh juga aktif banget menerjang. Terus juga ada buat yang pakaian-pakaian, kalian bisa cek juga akun yang ini. Jadi buat teman-teman yang masih bisa bantu, please bantu. Minimal kalau emang kalian nggak bisa, share ini biar teman-teman yang lain tuh bisa ke info gitu kalau misalkan emang ada nih layanan-layanan yang bisa menerima bantuan kayak gini. Dan korbannya tuh ribuan, mendampaknya tuh sampai ke 3 juta jiwa. Kayak halo, mereka tuh orang, bukan statistik, bukan angka doang, mereka tuh orang, mereka punya nyawa. Bung Rocky, bencana besar di Sumatera menunjukkan pada kita adanya paradok. Masyarakat baik perorangan maupun lembaga itu sakset gitu yang mengumpulkan dana ya, dan dana yang terkumpul itu sangat besar. Sementara pemerintah sampai sekarang itu kok masih kelihatannya melihatnya masih kebingungan atau masih menimbang-nimbang lagi untuk memutuskan bahwa ini sebagai statusnya bencana nasional. Yang kita bisa duga pertimbangannya pasti dengan status itu kan ada konsekuensi anggaran. Ya, betul sekali Bung Hersu. Kita lihat satu paradoks bahwa pemerintah kesulitan atau kewalahan mengumpulkan pajak untuk membiayai pembangunan. Tetapi kita lihat satu hal yang justru sebaliknya, masyarakat dengan sukarela menyumbang. Saudara Ferry Irwandi dalam waktu dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya miliaran rupiah masuk. Itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tetap ada dalam masyarakat sipil tuh. Sebaliknya pemerintah tidak peduli dengan kesosialan manusia tuh, dan itu yang menyebabkan orang sekarang menganggap bahwa ya lebih baik bayar pajak lewat bencana daripada ditagih oleh pemerintah. Kan itu satu hal yang memungkinkan kita mengolah batin kita untuk menilai apakah Pancasila yang sering diucapkan dalam berbagai pidato, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila kelima keadilan sebagai seorang itu dimengerti oleh pemerintah apa tidak tuh. Kita mau pastikan ini karena inilah ujian pertama betapa satu bangsa yang kaya raya tetapi masuk dalam berbagai macam paradoks. Hutan yang dibabat, dipapas oleh oligarki hendak dipulihkan dengan cara dikembalikan pada pebisnis melalui segala macam skema. Padahal sebetulnya kita mengerti bahwa setiap upaya konservasi harus kembalikan pada alam. Jadi dari awal alam sudah memberi peringatan, kalian mau ambil dari oligarki tapi kalian kembalikan itu ke wilayah-wilayah swasta. Padahal itu hak masyarakat adat, hak gajah, hak semut, hak
ular. Jadi kelihatannya kemarahan publik itu datang bersamaan dengan kegagalan pemerintah untuk memberi kepastian bahwa reboisasi itu harusnya betul-betul dalam pengertian konservasi. Jadi kita balik lagi pada soal tadi bahwa kesosialan manusia itu tetap hadir ketika ada bencana, dan itu jadi penanda bahwa keeratan berwarga negara itu justru terjadi ketika setiap orang merasa terancam oleh kondisi alam yang sebetulnya dihasilkan oleh eksploitasi sebagian orang. Jadi harus fair bahwa eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain menyebabkan manusia yang lain mengeksploitasi sumber daya alam yang makin terbatas tuh. Nah, kita lihat itu dalam satu jalinan prinsip kapitalistik bahwa eksploitasi manusia terhadap manusia menyebabkan eksploitasi manusia terhadap alam. Dan yang kena bencana atau bukan bencana sebetulnya, kena musibah adalah mereka yang tidak mampu untuk mengakses informasi publik, tidak mampu untuk mengakses sumber-sumber pembuatan kebijakan. Jadi dari bencana di Sumatera ini ya kita bisa menyimpulkan tampak sekali pemerintah itu gagap dan gugup, sehingga reaksinya tampak sekali tidak terkoordinasi. Dan yang lebih parah lagi kalau kemudian publik menafsirkannya itu nggak ada empati. Ya bagaimana nggak disebut nggak ada empati, karena ketua BNPB misalnya menyebut itu nggak seseram yang di medsos kok, katanya dampaknya banjir ya gitu. Baru setelah dia ke lapangan dan melihat dampak yang dahsyat itu, dia pergi ke daerah Batang Lumbantoru itu, yang di sana, yang di daerah Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Selatan, dan berkerusakan yang luar biasa. Akhirnya dia minta maaf gitu ya. Tapi kita lihat juga masih banyak pejabat yang memanfaatkan momen bencana ini jadi ajang pencitraan. Ya, ini kita lihat kontras itu tuh. Seketika kita mengerti bagaimana kekuasaan pemerintah birokrasi itu tidak punya kemampuan untuk bahkan mengantisipasi, apalagi memitigasi itu. Yang ada di komentar publik itu Saudara Zulhas panggul-panggul beras itu, dan itu sekedar menunjukkan bahwa lututnya kuat untuk memanggul, bukan akalnya yang kuat untuk mengerti apa sebetulnya kondisi di belakang bencana ini. Jadi kita mulai lihat paradoks itu. Lalu ada menteri, Pak Wakil Menteri yang ngeledek mahasiswa bahwa kalian nggak ikut serta kalau dia mau pintar. Oh, ini bukan soal membandingkan fungsi mahasiswa dengan bencana. Justru tugas pertama dari BNP semua lembaga yang dimaksudkan untuk mempercepat mitigasi itu yang nggak terlihat. Kan nggak mungkin disuruh mahasiswa untuk ngangkut panggul beras, karena mahasiswa menganggap ya udah ada tugas menteri itu yang panggul beras itu kan, udah ada tugas BNPB segala macam itu untuk bawa kereta perahu karet segala macam. Dan ternyata BNPB sendiri mengakui bahwa ini bencana ini belum pernah bisa dibayangkan segede ini. Tapi itu menunjukkan bahwa para pejabat ini sekedar ingin memperlihatkan sukses mereka di lapangan terbaca dengan kamera, sementara para mahasiswa yang berkutat untuk minta donasi 5.000 perak akhirnya terkumpul 1 juta, lama-lama jadi banyak. Itu mereka lakukan, tetap BEM se-Indonesia juga lakukan itu tuh, mak juga nyumbang di situ kan. Jadi pemerintah, beberapa menteri ini betul-betul dungu dalam mengantisipasi atau bahkan bereaksi terhadap keadaan tuh. Kita lihat bagaimana Saudara Gubernur Pak Bobi itu bagi-bagi dari atas helikopter disorot seolah-olah dia memperlihatkan empati. Itu bukan empati. Di mana ada kamera nggak ada empati, itu artinya mau pamer. Wah, ini kami lagi bagi-bagi itu. Jadi terlihat bahwa pengkondisian opini publik itu dirancang sedemikian rupa supaya yang terupload adalah bagi-bagi seolah-olah turun ke lapangan, tapi dengan efek mempertinggi reputasi dia di media sosial. Ini menteri-menteri ini yang sekedar memanfaatkan media untuk mempromosikan diri sendiri, bukan untuk mengatasi atau melakukan prosedur mitigasi. Nah, ini soal yang nggak kalah seriusnya, ini soal dampak dari perusahaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan ini Menteri Lingkungan Hidup sedang mengusut 8 perusahaan dan diancam ini akan dicabut izinnya. Tapi Toba Pulp Lestari yang perusahaan paling besar itu membantah mereka mempunyai kontribusi dalam merusak lingkungan. Tapi fakta di lapangan itu ya menunjukkan fakta-fakta yang nggak bisa dibantah. Banyak sekali kayu gelondongan yang potongannya rapi, itu nggak mungkin itu karena lapuk atau tercerabut dari akarnya ya. Dan istana sendiri seperti dikatakan oleh Sekretaris Kabinet Pol Teddy Indrawijaya juga mengatakan bencana di Sumatera diperparah karena adanya perusakan lingkungan. Memang pada akhirnya publik harus mengejar secara akademis atau bahkan secara politik ekonomi apa sebetulnya penyebab dari bencana ini. Tentu ada perubahan iklim segala macam. Tetapi kalau kita lihat bahwa perubahan iklim itu pengkondisian yang udah beratusan abad sebetulnya dan bisa dibuat polanya tuh. Tetapi kondisi di hutan-hutan kita itu yang menyebabkan perubahan iklim itu menghasilkan katastrofi, dan katastrofi itu yang mesti diusut tuh. Siapa yang memiliki tambang, siapa yang memiliki izin perkebunan, dan seberapa jauh sebetulnya izin-izin itu dievaluasi secara periodik, deforestasinya tuh, ecological footprint. Dan itu yang memungkinkan kita mengerti bahwa eksploitasi itu memang dihasilkan oleh sekedar kepentingan persekongkolan antara pebisnis dan pengusaha bahkan di daerah tuh. Jadi itu yang sekarang lagi ditagih oleh masyarakat internasional, terutama di seluruh dunia. Orang peduli dengan deforestasi Indonesia yang jadi faktor picu juga
kekacauan iklim ini nih. Nah, kita ingin lihat bagaimana ada kejujuran dari pemerintah untuk mengungkapkan data. Dan itu yang sebetulnya ditunggu juga oleh masyarakat sipil, karena sementara ini terlihat bahwa kalangan korporasi yang dituduh merusak hutan lebih cepat bereaksi dengan menganggap bahwa bukan kami penyebabnya tuh, dan kerusakan hutan itu tidak mungkin kami sengaja tuh. Memang tidak disengaja, tetapi peristiwa-peristiwa alam menunjukkan bahwa pemotongan liar itu ada di pangkal-pangkal di hulu-hulu sungai itu. Dan itu yang membedakan antara banjir di Sumatera dengan banjir di Vietnam misalnya. Bahwa banjir di Vietnam iya, tapi pohon-pohon yang datang itu pohon yang masih ada, pohon yang jatuh dari perbukitan masuk ke sungai, pohon yang masih ada daunnya. Nah di Sumatera pohonnya nggak ada daunnya, artinya itu pohon yang sudah ditebang, yang pembalakan liar tuh. Jadi segala hal yang ingin dipalsukan oleh semacam pengendalian opini publik harus kita usut. Dan ini yang juga jadi soal besar, karena mengusut tersebut aja humas dari korporasi mendahului opini dari pemerintah. Tetapi publik tahu bahwa humas korporasi itu pasti reaktif terhadap kondisi yang diduga disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan tuh. Dan kita harus swear untuk membongkar ini, karena di belakang humas pemerintah, di belakang humas korporasi banyak juga pejabat-pejabat yang sebetulnya dikomisaris diam-diam di situ, entah dia sendiri atau lewat proksi anaknya, keluarganya tuh. Jadi ini satu gugus persoalan yang memang mesti dilihat secara mendalam. Nah, kembali ke soal tadi status bencana nasional. Sampai sekarang kan pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan status bencana nasional. Padahal realitasnya di lapangan sudah seperti itu, Bung Rocky. Banyak sekali kepala daerah yang sudah berteriak, mereka nggak sanggup mengatasinya. Soal yang juga ditunggu publik adalah keputusan yang harusnya sudah dibuat oleh Presiden Prabowo bahwa inilah bencana nasional. Memang kita tahu begitu disebut bencana nasional maka negara harus bayar segala macam, bahkan mengurus mitigasi atau pemulihannya sampai jangka panjang. Tetapi kalau ini sekedar dibebankan pada daerah dan tidak mau disebut sebagai bencana nasional, itu artinya pemerintah curang, karena semua eksploitasi dari daerah-daerah banjir itu tiba di pusat tuh, pemerintah pusat tuh. Sumatera menyumbang pasti sejumlah uang akibat eksploitasi hutan-hutan dia. Kenapa tidak mau disebut bencana nasional? Karena ini hal yang harus dipastikan segera bahwa ini bencana nasional, supaya kedaruratan itu betul-betul dimengerti secara nasional tuh. Sudah bagus Presiden Prabowo meninjau dan memberi semacam sugesti supaya kita jaga lingkungan, tetapi lebih penting Presiden Prabowo itu memberi sinyal bahwa dia harus membatalkan semua hal yang bahkan dideteksi sejak 2 tahun lalu bahwa akan terjadi katastrofi bencana, dan itu yang mestinya dipastikan oleh Presiden. Jangan sekedar Presiden menghimbau supaya anak-anak belajar tentang perlindungan lingkungan. Anak-anak itu belajar tentang perlindungan hutan, sementara dia lihat sehari-hari bahwa benteng dipasang di antara desa dengan industri sehingga mereka nggak bisa akses. Anak-anak ini kalau mau belajar perlindungan hutan, mereka mesti dibawa ke tempat lokasi-lokasi di mana para pemilik konsesi itu mengeksploitasi hutan, begitu, bukan sekedar di kurikulum sekolah. Jadi kelihatannya Pak Prabowo juga mesti mengarahkan anak-anak ini masuk dan mengerti betul apa yang terjadi di pabrik-pabrik pengolahan nikel, di smelter-smelter, di hutan-hutan yang dirusak, melihat bagaimana gajah itu terusir dari habitatnya. Itu yang namanya kurikulum pelajaran, bukan sekedar diajarin di kelas. Jadi hal-hal semacam itu yang juga harus kita minta perhatian sungguh-sungguh dari Presiden, bahwa pangkal dari kerusakan ini bukan di hilir tetapi di hulu. Jadi kita mau lihat kalau di hilir misalnya ada smelter energi yang bersih, iya pertanyaannya di hulu itu siapa yang mengendalikan energi itu? Kalau cuma 4-5 pemain di hulu itu artinya di hilir dia bersih sebagai energi, tapi di hulu dia kotor secara politik. Karena tidak ada kesetaraan ketika memperoleh izin eksploitasi itu, karena tidak ada AMDAL yang dipastikan diuji oleh masyarakat adat, karena tidak ada hak masyarakat adat untuk mengakses lingkungan yang ada di sekitar dia. Jadi kelihatannya itu yang harusnya diperhatikan oleh Presiden Prabowo.